Temuan klinis pada sindrom herniasi uncal. Stadium awal saraf ketiga. Kedekatan permukaan dorsal saraf okulomotor ke tepi medial lobus temporal, gambar 1.5, berarti bahwa tanda paling awal dan paling halus dari herniasi uncal seringkali merupakan peningkatan diameter pupil ipsilateral. Pupil dapat merespon dengan lambat terhadap cahaya, dan biasanya melebar secara progresif saat herniasi berlanjut. Awalnya, mungkin tidak ada gangguan fungsi okulomotor lainnya, yaitu tidak ada ptosis atau tanda-tanda motorik okular. Setelah herniasi berkembang ke titik di mana fungsi batang otak terganggu, tanda-tanda kerusakan batang otak dapat berlanjut dengan cepat. Dan pasien dapat berubah dari kesadaran penuh menjadi koma dalam beberapa menit, gambar 3.9 dan gambaran pasien 1.2. Gambaran pasien 1.2 seorang wanita berusia 22 tahun dirawat di ruang gawat darurat dengan keluhan perilaku tidak menentu, sejak pacarnya menembak kepalanya dengan pistol. Dia terbangun tetapi berperilaku tidak menentu di ruang gawat darurat dan dikirim untuk CT scan sementara konsultan neurologi dipanggil. Neurolog menemui pasien di departemen X-ray, teknisi mencatat awalnya dia tidak kooperatif, tetapi selama 10 menit sebelumnya dia berbaring diam saat scan selesai. Pemeriksaan segera di meja radiologi menunjukkan bahwa pernapasan lambat dan teratur dan tidak responsif kecuali untuk rasa sakit yang dalam. Dengan gerakan lokal pada ekstremitas kanan tetapi tidak pada ekstremitas kiri. Pupil kanan sebesar 8 mm dan tidak reaktif terhadap cahaya, dan pada pengujian oculosefalik tidak ada aduksi, elevasi, atau depresi pada mata kanan. Tonus otot meningkat di kiri dibandingkan dengan kanan, dan respon plantar kiri adalah ekstensor. Pasien segera diobati dengan hiperventilasi dan manitol dan dibangunkan. Ahli radiologi melaporkan bahwa ada fragmen logam yang tertanam di tengkorak dan lobus frontal kanan yang mendasarinya mengalami edema. Pasien membenarkan bahwa pacarnya benar-benar mencoba menembaknya, tetapi peluru itu mengenai tengkoraknya hanya dengan sekilas, di mana peluru itu tampaknya telah pecah. Lobus frontal kanan memar dan bengkak, dan tekanan ke bawah menyebabkan herniasi transtetorial dari ungkus. Setelah lobektomi frontal kanan untuk dekompresi otaknya, dia membaik dan dipulangkan. Gambar 1.9 tanda-tanda herniasi uncal, stadium awal saraf ketiga. Stadium akhir saraf ketiga. Seperti yang diilustrasikan oleh kasus di atas. Tanda-tanda stadium akhir saraf ketiga disebabkan oleh kerusakan saraf okulomotor yang lebih lengkap serta kompresi midbrain. Dilatasi pupil menjadi lengkap dan pupil tidak lagi bereaksi terhadap cahaya. Aduksi, elevasi, dan depresi pada mata yang terkena hilang. Dan biasanya terdapat ptosis, jika memang pasien membuka mata. Jatuhnya pasien ke dalam kondisi koma dapat terjadi hanya dalam beberapa menit. Seperti yang terjadi pada wanita di gambaran pasien 1.2 yang tidak kooperatif dengan teknisi X-ray dan 10 menit kemudian ditemukan oleh neurolog dalam keadaan koma yang dalam. Hemiparesis mungkin ipsilateral terhadap herniasi, jika midbrain tertekan terhadap tepi tentorial yang berlawanan, atau mungkin kontralateral, jika paresis disebabkan oleh lesi yang merusak traktus corticospinalis descendens atau karena herniasi lobus temporalis yang menekan pedunculus cerebri ipsilateral. Pernapasan biasanya normal, atau pasien mungkin terjerumus ke dalam pola pernapasan Cheyne-Stokes, gambar pukul 1.10. Gambar pukul 1.10 tanda-tanda herniasi uncal, stadium akhir saraf ketiga. Stadium PONTINEMIDBRAIN atas. Jika pengobatan tertunda atau tidak berhasil, tanda-tanda kerusakan midbrain muncul dan berkembang ke kaudal.
Seperti pada herniasi sentralis, lihat pembahasan selanjutnya. Kedua pupil dapat difiksasi pada posisi tengah, dan tidak ada mata yang elevasi, depresi, atau berbelok ke medial dengan pengujian okulosefalik atau kalori vestibular. Baik postur dekortikasi atau deserebrasi dapat terlihat.